Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, kembali kita bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui kolom komentar di channel YouTube kita, Ahmad Muttaqin Official. Ed Yantriastuti. Ustadz, Assalamualaikum. Mau tanya, adik saya nikah, tidak punya anak, meninggal, kemudian punya harta 300 juta. Adik saya masih punya saudara, 2 laki-laki, semua. Adik saya masih punya saudara 2, laki semua. Bagaimana cara membaginya, Ustadz? Kalau 300 juta itu adalah harta bersama antara adik Anda dengan istrinya, dan istrinya masih hidup, maka yang menjadi harta warisan dari adik Anda hanyalah 150 juta. 150 jutanya lagi mutlak menjadi bagian dari istrinya. Kemudian istri masih dapat 1/4 dari 150 juta harta warisan adik Anda itu. Sisanya semuanya untuk 2 orang saudara laki-lakinya. Karena memang dia tidak punya anak. Kita ulangi sekali lagi. Istri mendapatkan 1/4 dari 150 juta harta warisan adik Anda itu. Kemudian sisanya, kalau 1/4 untuk istri, ada sisa 3/4. Yang 3/4 kali 150 juta sama dengan sekian itu menjadi hak dari 2 orang saudara laki-laki adik Anda. Berbagi ratalah 2 orang saudara laki-laki di sisa harta itu. Demikian. Itu tadi kalau seandainya yang 300 juta itu harta bersama. Tapi kalau yang 300 juta itu memang semuanya harta warisan dari adik Anda, artinya harta pribadi dia, maka 1/4 dari 300 juta untuk istrinya. Kemudian sisanya 3/4 lagi itu dibagi 2 untuk 2 orang saudara laki-lakinya. Kalau memang almarhum sudah tidak punya istri lagi, maka yang 300 juta itu dibagi 2 menjadi hak dari 2 orang saudara laki-laki dari adik Anda tersebut. Wallahu a'lam. Titi Sudiani. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Ada satu keluarga, 4 orang yang belum membagi warisan. Bapak dengan anak, 2 laki dan perempuan, dan 1 cucu perempuan dari pihak laki. Bapak dan anak laki-lakinya telah meninggal, sehingga tinggal berdua, anak perempuan dan ponakannya. Pertanyaan saya, Ustaz, siapa ahli waris jika keduanya meninggal? Karena keduanya tidak punya keturunan karena keterbelakangan mental. Terima kasih, jazakallah khair. Ya, ahli waris itu ada 25, 15 laki-laki dan 10 perempuan. Mungkin ya masih ada paman. Kalau ada paman artinya saudara dari bapak itu tadi. Atau kalaupun paman tidak ada, maka anak laki-laki dari paman. Kalau dalam bahasa Arabnya Ibnul Am Musyaqiq, ada juga lagi anak paman sebapak. Jadi harus ditelusuri terlebih dahulu. Bisa jadi mungkin ada saudara seibunya, saudara seibu juga ahli waris. Demikian ya, harus ditelusuri dan harus diperjelas terlebih dahulu. Ed Herman Tafif. Kalau ibu rumah tangga nggak kerja, apakah harta bersama dengan suami? Dasar dalilnya apa? Ini dia. Ketentuan yang berlaku di negara kita Indonesia, dan itu juga yang diatur di dalam KHI Kompilasi Hukum Islam. Semua harta yang didapatkan setelah menikah, baik yang mendapatkan itu suami atau istri, atau dua-duanya yang mendapatkan harta itu, bergerak atau tidak bergerak harta itu, kemudian kalau dia berubah bentuk aset, apakah sertifikatnya atas nama suami atau sertifikatnya atas nama istri, itu semuanya menjadi harta bersama. Yang apabila terjadi perceraian, cerai hidup atau cerai mati, maka harta itu dibagi 2. Separuh milik istri, separuh milik suami.
Itu ketentuan yang berlaku dan berkekuatan hukum di negara ini. Dasarnya bahwa penyusun kompilasi hukum Islam itu memandang bahwa akad nikah itu melahirkan syirkah, sehingga apapun harta yang didapat itu menjadi harta syarikat, menjadi harta bersama. Demikian. Jadi ini tadi pertanyaannya, yang bekerja itu kan suami, sementara istri tidak. Istri bekerja juga sesungguhnya. Hanya saja kerja si istri itu kadang tidak menghasilkan uang. Istri mencuci, istri menyapu, istri ya mengasuh anak, memasak dan lain sebagainya. Dan kadang kalau kita berbicara secara jujur, jam dinasnya istri lebih tinggi ketimbang jam dinas suami, 24 jam malah. Artinya yang paling lama tidur malam kadang istri itu, karena menyelesaikan semuanya dulu. Kemudian pagi-pagi yang mula-mula bangun adalah istri, karena harus menjerang air dan lain sebagainya. Tapi semua andil istri itu tidak menghasilkan uang. Sementara si suami misalnya pagi-pagi ia sudah berpakaian rapi karena sudah disetrika oleh istri. Berangkatlah ia jam 7 pagi ke kantornya, kemudian jam 4 sore ia kembali ke rumahnya, dan sudah, ia tinggal istirahat saja barangkali sambil duduk di atas kursi, nonton televisi, siaran, baca koran dan sebagainya. Kemudian setiap bulannya ia terima gaji. Karena ia tidak lagi membayar gaji pembantu, dia tidak lagi bayar gaji tukang masak, tukang cuci dan lain sebagainya, maka gajinya itu yang setiap bulan tadi bisalah digunakan untuk membayar rumah, membeli rumah, membeli kendaraan, beli tanah dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya kalau dia harus menggaji pembantu, mungkin dia nggak bisa membeli tanah dan lain sebagainya itu. Jadi kalau begitu, ketika gajinya itu bisa membeli sebuah rumah, sesungguhnya ada andil istri di situ, besar andil istri di situ. Jadi inilah yang dipandang oleh penyusun. Salah satu ya yang dipandang oleh penyusun kompilasi hukum Islam, bahwa dalam harta suami itu ada andil istri di situ. Kemudian kalau kita membaca surah Al-Baqarah ayat 228, Allah juga berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Bagi istri-istri itu ada hak sesuai dengan andil mereka. Walahunna, bagi istri, mithlul ladzi 'alaihinna, ada hak seimbang dengan dengan andil mereka, dengan andil mereka lah di tengah-tengah keluarga itu. Hanya saja tidak ditentukan berapanya, tapi di dalam kompilasi hukum Islam langsung dipatok, setengah menjadi hak suami, setengah menjadi hak istri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini cukup bisa memberikan pemahaman kepada Anda pemirsa. Demikian. Juwati Pepi. Assalamualaikum Ustadz. Saya ingin bertanya Ustadz, keluarga ayah saya ada 5 bersaudara, 3 perempuan, 2 laki-laki. 3 orang sudah meninggal Ustadz, yaitu ayah saya, kakak ayah, dan adik yang laki-laki. Yang masih hidup 2 saudara perempuan Ustadz. Yang ingin saya tanyakan adalah tentang harta adik ayah yang laki-laki, karena dia sudah meninggal. Siapa yang berhak mendapatkannya? Karena adik ayah yang laki-laki tidak kawin dan punya banyak harta. Kakek dan nenek juga sudah meninggal. Apakah keturunan dari abangnya mendapatkan harta tersebut atau enggak Pak Ustadz? Mohon penjelasannya Pak Ustadz, karena adik ayah saya dah meninggal selama 4 tahun dan hartanya masih belum dibagikan. Tak dijelaskan di sini siapa duluan yang meninggal dunia. Apakah pada saat adik ayah Anda itu meninggal dunia, ayah Anda masih hidup? Karena siapa yang duluan meninggal, siapa yang belakangan meninggal, itu sangat mempengaruhi pembagian warisan. Misalnya pada saat adik ayah Anda meninggal dunia, ayah Anda masih hidup, berarti ahli warisnya ada 2 orang saudari perempuan, ada 1 orang saudara laki-laki. Maka berapapun banyaknya harta warisan dari almarhum adik laki-laki ayah Anda itu dibagi 4. 2 bagian untuk ayah Anda selaku saudara laki-laki kandungnya, kemudian masing-masing saudari perempuannya itu dapat 1 bagian.
Jadi 2/4 untuk ayah Anda selaku saudara laki-laki kandung dari almarhum adiknya itu, kemudian 2 orang saudari perempuannya masing-masing mendapatkan 1/4. Nah, demikian. Tapi kalau adik ayah Anda itu meninggal dunia setelah meninggalnya ayah Anda, berarti posisi ahli waris dari adik laki-laki ayah Anda itu hanya 2 orang saudari perempuan yang masih hidup, kemudian ditambah ada anak laki-laki dari ayah Anda. Anak laki-laki dari ayah Anda. Nah, itulah ahli warisnya. Anak laki-laki dari saudara laki-laki itu ahli waris. Asbah. Ia mendapatkan sisa harta setelah diberikan bagian kepada ashabul furud. Nah, jadi kalau posisi atau komposisi ahli waris dari adik ayah Anda pada saat ia meninggal dunia ada 2 orang saudari perempuan kandung, maka 2 orang saudari perempuan kandung itu berhak mendapatkan 2/3 dari harta warisan almarhum. Sisanya tentu ada 1/3 lagi. Itu menjadi hak dari anak laki-laki ayah Anda. Nah, kalau 1 orang untuknya lah semua itu. Kalau 2 orang berbagi 2. Kalau banyak orang berbagi rata lah yang banyak itu di sisa harta yang 1/3 tadi. Demikian mudah-mudahan bisa dipahami dan dapat dilaksanakan dengan baik. Dan mudah-mudahan jangan dilama-lamakan lah. Pembagian harta warisan itu nggak usah dilama-lamakan. Karena melambat-lambatkan pembagian harta warisan itu bisa memicu permasalahan yang semakin rumit dan berkepanjangan. Nah, demikian. Ed Arul Channel. Harta bersama bapak sama ibu. Bapak meninggal. Bapak bawa anak laki-laki 2. Terus menikah sama ibu yang janda. Punya anak laki-laki juga 1. Terus dari duda sama janda itu menikah punya anak laki-laki juga 2. Bagaimana cara baginya? Jadi ayah Anda sebelum menikah dengan istrinya yang janda tadi, ayah Anda sudah punya 2 orang anak laki-laki. Dan istrinya yang janda tadi punya anak 1 orang laki-laki. Menikahlah mereka, selama masa pernikahan itu rupanya lahir lagi 2 orang anak laki-laki. Dan ada harta bersama antara suami dan istri. Kemudian sang bapak atau sang suami meninggal dunia. Bagaimana cara baginya? Yang pertama, harta bersama itu dibagi 2 dulu. Katakanlah harta bersama itu 1 miliar, maka yang menjadi harta warisan almarhum pada saat ia meninggal dunia hanya 500 juta. 500 jutanya lagi mutlak menjadi bagian istrinya. Kemudian sang istri juga berhak mendapatkan 1/8 dari 500 juta harta warisan almarhum suaminya itu. Sisanya ada 7/8 lagi. 7/8 ini dibagilah secara merata kepada berapa anak laki-laki di sini? 2 tambah 2. Berarti anak almarhum suami ada 4 orang laki-laki. 2 orang dari istrinya yang pertama, kemudian 2 orang lagi dengan istrinya yang sekarang. 1/8 dari 500 juta itu untuk istrinya. Kemudian sisanya 7/8 dari 500 juta dibagi 4 untuk 4 orang anak laki-laki almarhum. Demikian. Sementara anak laki-laki bawaan dari istrinya itu bukan ahli warisnya, sehingga dia tidak mendapatkan bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum suami atau almarhum bapak. Demikian. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya James Miftah dari Majalengka, Jawa Barat. Mau bertanya tentang bagi waris. Ayah saya meninggal dunia dan ibu masih hidup. Ayah dan ibu mempunyai 2 rumah harta bersama. Di tahun 2010 ayah meninggal dan ibu masih hidup. Sebelum meninggal, ayah saya membuat sertifikat untuk dua rumah tersebut, yaitu atas nama kakak perempuan dan saya laki-laki. Di tahun 2020 kakak perempuan meninggal dunia, meninggalkan suami atau kakak ipar dan 1 orang anak laki-laki atau cucu.
Bagaimana kasus ini? Apakah dua rumah tersebut termasuk warisan atau bukan? Mohon penjelasannya Pak Ustadz, karena ada kabar rumah peninggalan almarhumah kakak mau dijual oleh suaminya. Dan mohon diterangkan kalau itu termasuk warisan dan hitungan pembagiannya bagaimana di atas gambaran keluarga saya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ada dua rumah yang merupakan harta bersama ayah dan ibu Anda. Dia punya dua orang anak, satu laki, satu perempuan. Lantas kemudian masing-masing rumah itu dibuatkanlah sertifikat. Satu rumah sertifikatnya atas nama anaknya yang laki-laki. Dan satu rumah lagi sertifikatnya atas nama anaknya yang perempuan. Lalu kemudian ayah Anda meninggal dunia. Lalu saudari Anda yang perempuan itu pun kemudian meninggal dunia. Ayah Anda meninggal dunia di tahun 2010. Di tahun 2020 kakak perempuan Anda meninggal dunia atau anak perempuan dari almarhum ayah Anda meninggal dunia. Lalu rumah yang atas nama sertifikat kakak Anda itu kemudian ada kabar-kabar mau dijual oleh suaminya. Bagaimana kira-kira ini status hukumnya ini? Begini, kalau memang rumah itu dihibahkan oleh ayah dan ibu Anda kepada kedua orang anaknya, artinya rumah yang satu sertifikat atas nama Anda, artinya mereka memang betul menghibahkan rumah itu untuk Anda, maka itu menjadi milik Anda. Rumah satunya lagi sertifikat atas nama saudari perempuan Anda, memang maksud kedua orang tua Anda untuk menghibahkan kepadanya, maka itu menjadi miliknya. Sehingga kalaupun ayah Anda meninggal dunia, apa yang sudah ia hibahkan itu sudah tidak berpengaruh lagi, sudah tidak dianggap sebagai harta warisan dari ayah Anda. Karena itu memang sudah menjadi milik yang menerima hibah tersebut. Nah, pada tahun 2020, karena memang rumah itu sudah menjadi milik dari kakak Anda, maka ketika ia meninggal dunia, maka rumah yang menjadi miliknya itu menjadi harta warisannya. Dan ahli warisnya dalam hal ini adalah suami. Kemudian satu orang anak laki-laki, juga Anda selaku saudara laki-laki kandungnya, ibunya juga, kalau memang masih hidup. Demikian. Jadi sang ibu kalau memang masih hidup, sang ibu mendapatkan 1/6. Kemudian suaminya mendapatkan 1/4. Sisanya itu untuk anak laki-lakinya. Sementara Anda walaupun termasuk ahli waris, tapi karena almarhumah meninggalkan anak laki-laki, maka Anda terdinding. Artinya tidak mendapatkan bagian dari harta warisan. Itu kalau rumah tersebut memang dihibahkan oleh kedua orang tua Anda kepada kakak Anda dan kepada Anda. Tapi kalau hanya sekedar mengatasnamakan saja misalnya, bukan menghibahkan, maka itu dua rumah itu menjadi harta warisan. Tetap menjadi harta bersama antara ayah Anda dengan ibu Anda. Pada saat ayah Anda meninggal dunia, maka dua rumah itu dibagi dua dulu. Separuhnya milik istrinya atau ibu Anda, separuhnya lagi menjadi harta warisan dari ayah Anda. Istrinya atau ibu Anda masih mendapatkan 1/8 dari itu. Lantas kemudian sisanya 7/8 lagi dibagi 3. 2/3 kali 7/8 kali harta warisan ayah Anda, itulah menjadi hak Anda. Kemudian saudari perempuan dan Anda itu bagiannya 1/3 kali 7/8 kali harta warisan almarhum ayah Anda sama dengan sekian. Nah, kalaupun nanti di tahun 2020 saudari perempuan Anda itu meninggal dunia, maka yang menjadi harta warisannya hanya itu tadi, 1/3 kali 7/8 kali harta warisan almarhum ayah Anda. Nah, inilah yang dibagi-bagi kepada ahli waris dari almarhumah saudari perempuan Anda tersebut. Nah, itu jadi harus jelas dulu. Nah, kalau memang sertifikat rumah atas nama Anda dan satu lagi sertifikat rumah atas nama saudari perempuan Anda memang dimaksudkan oleh kedua orang tua Anda untuk menjadi hak Anda,
artinya dihibahkan kepada Anda berdua, maka itu menjadi milik pribadi Anda dan milik pribadi dari saudari perempuan Anda tersebut. Sehingga kalaupun almarhum ayah Anda meninggal dunia, maka tidak berpengaruh kepada apa yang telah ia hibahkan itu. Dan ketika tahun 2020 saudari perempuan Anda meninggal dunia, maka rumah yang atas namanya tadi yang sudah dihibahkan kepadanya itu menjadi harta warisannya, dan ahli waris yang berhak mendapatkan bagian adalah ibunya kalau memang masih hidup, suaminya, kemudian 1 orang anak laki-lakinya. Sementara Anda ahli waris yang terdinding dari harta warisan almarhumah kakak Anda tersebut. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dilaksanakan dengan baik. Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.